Pak Yogi ya, SM waktu itu danjen beliau. Saya di Fort Bragg waktu itu, jadi ikut Special Forces itu. Ya, situlah saya mengalami bagaimana selection course-nya mereka. Oh, saya lihat gini, oh begini. Saya bandingkan dengan latih komando kita, apa anunya gitu. Nah, kemudian waktu saya pernah sekolah di GSG 9 di Jerman. Kemudian saya bertugas juga apa di SAS Inggris, dia itu pasukan khusus Inggris itu. Akhirnya saya lihat-lihat loh, oh ada juga yang perlu di-revise di Kopassus ini begitu. Nah, itulah yang men-trigger pemikiran saya sehingga mengusulkan pada waktu itu Pak Beni untuk membuat satuan anti teror itu. Lahirlah yang disebut Detasmen 81 itu. Nah, lahir Detasmen 81 itu, mulailah saya menyusun software untuk situ bersama-sama. Anda pendiri dari Ya, Detasmen 81? Dia pendirinya. Jadi masih ada Detasmen 81? Sekarang jadi inti dari kan Kopassus itu sebenarnya, krem de la kremnya Kopassus begitu. Ya itu sebenarnya. Jadi softwarenya itu bagaimana nembak nembak reaksi 1 2 3, masih istilah-istilah saya lihat kemarin, wah masih pakai istilah dulu begitu. Kemudian bagaimana misalnya meledakkan pintu, bagaimana menganukan bom, ya masih zaman-zaman pakai dead core, bagaimana C4 dan segala macam. Saya lihat masih jadi saya lihat bagus lah ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kalau sebenarnya dibilang... Tapi udah nggak ada gunanya sekarang? Ya, masih juga. Kenapa tidak? Karena segala sesuatu teror itu tidak dihandle oleh Kopassus lagi, dihandle oleh Polri. Ya, kalau nanti menyangkut kepada kepentingan strategis, tetap juga pada di TNI juga kan. Kalau sudah menyangkut pada, sama di mana-mana sama, di Amerika, dimanapun sama. Kalau sudah menyangkut pada kepentingan nasional yang besar, hijack pesawat terbang. Tapi teror itu udah, kalau ya, pesawat terbang misalnya masih tetap mereka. Teror dalam arti networknya itu ya BIN, saya kira ngerjakan dengan Polri ya. Ya, intelijen dengan polisi, jadi penanganan berbeda. Tapi elemen-elemen dari mereka tetap harus disiapkan. Jadi sebagai deteran, penangkal untuk dari negeri ini. Ya, gitulah kira-kira Pit kalau mengenai... Kalau pasukan khusus sih saya dulu ya sangat mendalami bidangnya. Sampai dulu saya ngerti bagaimana grain peluru gitu, isian peluru untuk stopping power kalau di pesawat supaya jangan tembus, supaya jangan pesawat meledak. Itu dulu bidang saya. Ya, jadi sangat spesialis dalam bidang itu. Itu didirikan tahun 1981 ya. Sebagai pendiri ya, dari Detasmen 81. Ya. Itu pangkatnya pada saat itu? Mayor. Sudah mayor. Ya. Tapi kejadian Woyla itu pendirian tuh right after Woyla. Jadi sebenarnya ide itu membuat sebelum Woyla. Jadi Pak Beni sebelum saya pergi ke Jerman ke GSG 9 itu dengan Prabowo, itu Pak Beni sudah Prabowo Subianto. Ya, nah, itu sudah ada pikiran dari Pak Beni begitu. Akhirnya ya kita kerjain lah, kita wujudkan lah itu. Jadi sebelum atau sesudah Woyla tadi? Sebelum dan sesudah Woyla. Jadi prosesnya itu sebelum Woyla, tapi satuan itu terbentuk setelah Woyla. Ya. Terlibat di dalam... saya di Jerman, tidak terlibat. Yang terlibat saya kira Pak Sintong waktu itu. Ya. Baik, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal di sini. Apa pengalaman Abang nih selama pendidikan anti teror? Kita melihat bahwa terorisme di dunia nih pada saat ini sedemikian rupa, tapi terornya bukan teror membajak lagi. Ya, terornya adalah teror melalui hal-hal yang kita tidak lihat orangnya. Ya. Dan teror itu adalah fear. Pada hakikatnya sama aja, kan itu tujuan teror itu apa sih? Kan menimbulkan fear, untuk acknowledge bahwa gue ada gitu loh. Kan itu karena ketidakpuasan terhadap sesuatu. Ya teror itu bisa dilihat dari negatif side, bisa juga dilihat dari positif side. Siapa yang melihat dari positif side? Orang yang merasa tertindas, bisa saja begitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat dari national interest, ya itu jadi negatif gitu. Nah, sekarang teroris itu wujudnya kan macam-macam. Ada dengan bom, ada dengan hijack, pembajakan di pesawat, pembajakan di macam-macam itu. Jadi satuan-satuan penanggulangan teror itu tetap dibutuhkan. Nah, tapi jauh-jauh hari pada tahun 85 saya sudah katakan juga sebenarnya tidak bisa hanya satuan teror begini saja. Harus ada suatu satuan yang mampu mendeteksi network terorisme itu. Nah, itulah waktu itu pernah dibentuk oleh oleh zamannya Pak Tri waktu itu dibentuk, ada satu proyek mereka. Ya kebetulan saya terlibat juga dalam proyek itu. Nah, tujuannya sebenarnya elemen-elemen itu mendeteksi terorisme network dari terorisme itu untuk menangkal. Jangan sampai dia action. Kalau dia action itu kan sudah menimbulkan cedera. Jadi tujuannya jangan sampai nimbul. Jadi sehingga kalau bisa dia mendeteksi, nangkap,
dan menghambat jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan tadi itu. Pengalaman praktis di dalam hal terorisme, ada hal atau sesuatu kejadian atau satu cerita yang menarik adalah, yang saya bisa... kira belum waktunya untuk di-disclose gitu. Mengapa tidak? Ya belum lah, saya kira masih kan ada 12 tahun ya tenggat waktu ya untuk gitu-gituan ya. Ini udah lebih dari 12 tahun. Tapi nantilah ada waktu yang tepat. Baik, menjadi jenderal penuh pada tahun berapa? Sebelum saya pensiun, kira-kira berapa waktu sebelum saya pensiun, ya Gus Dur memberikan, ya saya juga nggak tahu beliau berikan kenapa, karena saya sudah menteri waktu itu, saya pikir nggak perlu lagi lah begitu-begituan, tapi ya Gus Dur bilang bersama saya, dia bahasa Inggris ya, you deserve Pak Luhut to get your 4-star general. Punya gitu. hubungan khusus dengan Gus Dur? Saya nggak tahu juga, saya suka sama dia ya, suka in a way, ya mungkin waktu saya Danrem di Madiun ya, jadi saya waktu masuk di Madiun saya nggak ngerti kan NU Muhammadiyah ini barang apa nih gitu, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya dinasihati oleh senior-senior saya, ya baiknya Anda paham NU itu karena banyak NU di sana begitu. Ya, saya selama jadi Danrem, saya coba memahami itu gitu. Saya pergi ke pesantren, saya duduk segala macam. Mungkin itu yang mereka itu kiai-kiai itu. Abang agama Kristen Ya. Mungkin kiai-kiai itu ada yang lapor ke Gus Dur karena satu ketika pada tahun 99 sebelum saya dubes ke Singapura, ya Gus Dur itu panggil saya. Ya, dia mau buka puasa di mana? Buka puasa di Jatinegara itu. Ada satu rumah di situ. Ya, beliau dengan saya buka puasa gitu. Itu pertemuan kami yang pertama sebenarnya. Jadi sebenarnya saya lihat setelah itu ya saya dubes, beliau datang, beliau kasih ceramah, saya organize di embassy di Singapura. Tujuannya sebenarnya mencoba memperbaiki hubungan kita dengan Singapura, karena itulah tugas pokok yang diberikan Pak Habibie pada saya waktu itu. Yang sebenarnya saya tolak juga karena saya pikir. Bentar, mungkin saya ingin sebelum kita ke situ. Jadi mungkin saya terlalu cepat menanyakan hubungan baik dengan Gus Dur. Tapi sesudah pada waktu Abang masih aktif di dalam ketentaraan atau di angkatan bersenjata atau di TNI pada saat itu, Anda juga termasuk orang yang suka terjun payung. Oh ya, saya kira rekor saya mungkin di antara perwira tinggi ini mungkin rekornya paling banyak kali ya. Karena saya pikir itu begini, sebagai pemimpin, Pit, menurut saya harus bisa terjun payung. Bukan, kita harus memberikan ketauladanan pada prajurit kita. Itu saya kira the bottom line. Jadi apapun yang Anda omong, si prajurit itu lihat dulu, lu bisa nggak gitu loh. Itu yang men-challenge saya sebenarnya, sehingga saya mencoba profesional dalam bidang-bidang apa yang ada di saya. Hampir semua bidang yang ada di dalam ke bidang teror itu saya qualified gitu. Nah, jadi terjun bebas ini salah satu saya suka gitu. Saya pernah sekolah di Amerika di HALO, High Altitude Low Opening itu, di Special Forces Altitude Low Opening. Ya, jadi itu bisa. Maksudnya apa tuh? Jadi kita dilepas dari pesawat pada ketinggian misalnya 20.000 feet gitu, terus kita terjun pakai bebas. Masker itu? Ya masker. Kita dengan payung kita bisa gliding begitu menuju target yang sudah ditentukan begitu. Saya kira pernah kalau Anda baca bukunya SAS Inggris waktu melakukan operasi di Afghanistan, mereka melakukan metode operasi itu. Jadi mereka diterjunkan dari 30.000 feet, mereka gliding dengan parasutnya ke kira-kira hampir 30 km begitu ke daerah musuh sehingga tidak bisa dideteksi oleh musuh. Nah, memang teknik ini saya kira teknik yang oleh pasukan-pasukan khusus perlu digunakan. Nah, di Detachment 81 saya coba kembangkan itu. Jadi kemampuan itu. Ya, puji Tuhan saya kira jalan sih ya. Hanya sekarang mungkin kita ya kekurangan perlengkapan ya. Karena itu udah barang-barang udah berapa tahun gitu ya. Sekarang perlu pembaruan gitu. Kemudian sementara waktu ada satu gap. Ya. Ada satu waktu tertentu di mana pernah Abang mengatakan kepada saya, "Aduh, aku dikebiri." Di bonsai. Atau di bonsai. Di bonsai apa artinya? Dari besar dijadikan